SPDP. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang atas nama Kapolda Metro Jaya Dircyber, di mana di dalam surat tersebut kan adanya dimulainya penyidikan terhadap dugaan tindak pidana intersepsi. Intersepsi itu artinya melakukan penyadapan tanpa izin dan atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 junto pasal 31 dan atau pasal 48 junto pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024, di mana pelapornya adalah saya sendiri. SPDP ini terkait dengan adanya rekaman dalam kasus yang saat ini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Nikita Mirzani. Jadi rekaman tersebut dilakukan oleh oknum yang merekam percakapan Ismail Marzuki, ya, dan itu kami laporkan dan alhamdulillah sudah dilakukan proses penyidikan. Artinya dengan adanya proses penyidikan maka patut diduga dokumen-dokumen yang ada di dalam perkara yang saat ini disidangkan atas nama terdakwa Nikita Mirzani maupun Ismail Marzuki patut diduga itu adalah dokumen yang melanggar hukum. Sehingga saya akan meminta semua bukti-bukti tersebut untuk dinyatakan tidak berlaku dan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan untuk proses pembuktian. Jadi sebagaimana di dalam pasal yang saya laporkan, yaitu pasal 47 ayat junto pasal 31 di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dalam undang-undang perubahannya, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Pasal 31-nya itu pasal 47 ya, pasal 31 itu setiap orang. Ini Undang-Undang ITE pasal 31 menyatakan setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Pasal 2, 31 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan, kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Ini yang paling penting. Intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya yang boleh melakukan intersepsi, yang boleh melakukan penyadapan itu adalah dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian dan atau kejaksaan. Siapapun yang melakukan tanpa atas permintaan kepolisian dan kejaksaan, maka itu adalah patut diduga merupakan perbuatan pidana. Sehingga semua bukti-bukti yang patut diduga, semua bukti-bukti dalam perkara tindak pidana yang saat ini menjadi terdakwa Nikita Mirzani itu patut untuk dipertanyakan legalitasnya, karena ini prosesnya sudah naik penyidikan. Apabila sudah naik penyidikan, maka patut diduga ada peristiwa pidana dalam proses penyadapan tersebut. Karena pada saat proses dilakukan rekaman, Ismail Marzuki tidak tahu tiba-tiba ada rekaman dan rekaman itu beredar kemana-mana dan itu dijadikan barang bukti oleh mereka. Dan saat ini barang-barang bukti tersebut kami laporkan di kepolisian pada tanggal 16 April 2025 yang lalu saya melaporkannya,
dan alhamdulillah sudah naik pada proses penyidikan. Artinya jika naik proses penyidikan maka telah ditemukan adanya peristiwa pidana atas adanya penyadapan atau intersepsi atas percakapan seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, yaitu Ismail Marzuki. Seperti itulah prosesnya, dan saya bacakan. Yang boleh melakukan penyadapan, yang boleh melakukan perekaman itu atas perintah kepolisian dan atau kejaksaan. Siapapun tidak dibenarkan, apalagi itu direkam tanpa izin. Dan ini adalah proses yang saat ini bergulir, dengan ancamannya adalah 10 tahun dan denda 800 juta rupiah. Saat inilah dalam proses penyidikan. Alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Cyber Polda Metro Jaya yang tegak lurus dalam proses penegakan hukum ini, yang bersamaan juga menangani proses terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih bahwa bendera dikibarkan tegak lurus dalam proses penegakan terhadap seseorang yang tanpa izin patut diduga telah melakukan dugaan tindak pidana, melakukan perekaman, melakukan penyadapan atau intersepsi tanpa izin dari yang bersangkutan, padahal dia bukan penegak hukum, bukan aparat kepolisian, tanpa izin kepolisian, tanpa izin kejaksaan melakukan perekaman. Seperti itulah proses hukumnya, dan ini SPDP-nya ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Saya bacakan pasalnya 47 Junto 31 dan Junto pasal 32. Seperti itulah. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Berarti Bang, nanti bakal yang dipersiapkan nanti di persidangan mungkin ada strategi apa dan persiapan? Ya, saya akan mempersoalkan dasar hukumnya apa, karena di dalam Undang-Undang ITE itu boleh melakukan sesuatu. Undang-Undang ITE, bukti dalam ITE itu adalah menjadi bukti elektronik, tapi harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh melakukan penyadapan tanpa izin daripada aparat penegak hukum. Jadi hanya orang yang dibenarkan secara hukum oleh kepolisian dan atau kejaksaan yang boleh melakukan perekaman. Jadi perekaman yang dilakukan dalam proses terjadi pada tanggal 13-14 November 2024 patut diduga adalah peristiwa pidana sebagaimana adanya surat perintah penyidikan di dalam perkara ini. Seperti itu. Rekaman yang kemarin mungkin juga kan ataupun yang dibuka di persidangan, apakah besok bakal dibuka? Ya, kita pasti akan minta dibuka, karena itu yang terpenting, karena di dalam rekaman tersebut saya mau tahu izin dari mana. Karena ternyata ini setelah dilakukan proses penyidikan ditemukan adanya peristiwa pidana atas rekaman, melakukan perekaman atau intersepsi tanpa izin, tanpa adanya persetujuan dari aparat penegak hukum, kepolisian maupun kejaksaan. Seperti itu dah. Jadi dengan sendirinya secara yuridis bukti-bukti yang ada dalam perkara terdakwa Nikita Mirzani maupun terdakwa Ismail Marzuki dalam perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan patut diduga menjadi bukti-bukti yang ilegal. Seperti itu. Semisal mungkin tidak digabungkan soal pemutaran rekaman itu, mungkin Abang sendiri bakal melakukan apa? Ya, kita minta, karena ini tidak sah. Semua bukti terkait dengan rekaman itu menjadi bukti yang ilegal. Karena itu kita laporkan ke polisi pada tanggal 16 April 2025. Seperti itulah proses hukumnya, dan alhamdulillah proses penyidikan. Dan ini kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Artinya kalau penyidikan itu maka sudah ditemukan adanya peristiwa pidana atas perbuatan seseorang yang melakukan intersepsi. Intersepsi itu adalah artinya telah melakukan penyadapan, memotong, merekam dan sebagainya tanpa izin. Sedangkan dia bukan aparat penegak hukum, sedangkan dia tidak mendapatkan izin dari aparat penegak hukum, kepolisian maupun dari kejaksaan. Seperti itu. Undang-undangnya membolehkan dilakukan intersepsi sepanjang yang melakukan itu atas perintah dari kepolisian, atas perintah dari kejaksaan. Tapi kalau swasta, kalau pribadi-pribadi melakukan intersepsi, melakukan perekaman, memotong-motong percakapan, merekam tanpa izin, itu patut diduga adalah sebuah tindak pidana dengan ancamannya adalah 10 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 31. Dan pasal 32 dengan ancamannya 8 tahun. Jadi 10 tahun dan 8 tahun itu ancaman terhadap orang yang melakukan intersepsi, terhadap orang yang melakukan rekaman tanpa izin. Dan ini kami akan persoalkan, dan ini akan menjadi ramai pada saat nanti proses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa Nikita Mirzani dan terdakwa Ismail Marzuki. Karena bahan mereka, karena dasar mereka melakukan laporan polisi itu berdasarkan rekaman-rekaman yang tanpa izin.
mereka lakukan tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan